Shalom adik-adik, selamat pagi. Senang sekali kakak bisa menyapa kalian semua hari ini. Dan kita masih tetap beribadah di rumah aja. Dan itu tidak mengurangi sukacita kita loh pagi hari ini. Nah adik-adik, hari ini kita akan membahas satu orang tokoh dalam Alkitab yang dia adalah murid Tuhan Yesus yang disebut juga dengan Didimus. Ada yang tahu nggak siapa sih Didimus itu? Ya, betul banget. Didimus itu adalah salah seorang dari 12 rasul yang disebut juga dengan Thomas. Nah, hari ini kita akan membahas sosok Thomas. Dan menurut kalian Thomas itu orang yang seperti apa sih? Adik-adik, terima kasih ya untuk pendapatnya tentang Thomas tadi. Nah, sekarang kita akan baca kembali bacaan kita yang tadi sudah dibaca. Kita buka kembali dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29. Kita baca kembali ya, supaya kita lebih paham nih ceritanya. Yuk, judul perikopnya adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, ada berapa tokoh sih yang bisa kita temukan di cerita kita ini? Ada berapa? Ya, ada 3 tokoh. Yang pertama itu adalah tokoh utama kita, yaitu Thomas. Yang kedua adalah para murid. Yang ketiga adalah Yesus. Nah, benar banget. Nah, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, saat itu Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Nah, kemudian mungkin setelah Thomas kembali, para murid menceritakan apa yang mereka alami. Apakah Thomas langsung percaya? Tidak semudah itu, ya. Thomas tidak langsung percaya, tapi apa yang Thomas katakan kepada murid-murid yang lain? Dia berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Jadi ada 2 tindakan yang ingin Thomas lakukan supaya dia percaya bahwa sosok yang hadir di tengah-tengah para murid itu adalah Tuhan Yesus, gurunya. Jadi apa tadi yang ingin Thomas lakukan? Yang pertama, dia harus melihat. Yang kedua, dia harus mencucukkan jarinya ke bekas luka Yesus yang ada di tangan dan yang ada di lambungnya. Nah, baru dia mau percaya. Kemudian beberapa hari kemudian, setelah kejadian pertama Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus datang kembali. Berapa lama? Yo, jedanya. Berapa lama jeda pertemuan pertama dengan berikutnya? Ada di ayat 26 ya. Di ayat 26. Ada berapa hari? Ada 8 hari. Ada 8 hari kemudian para murid kembali berkumpul di situ dan Thomas ada bersama-sama dengan mereka. Nah, kemudian
Ketika itu Tuhan Yesus datang. Dia berdiri di tengah-tengah para murid dan dia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, kemudian dia juga menyapa Thomas. Bagaimana reaksi Thomas? Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Artinya ketika Thomas melihat Tuhan Yesus, dia langsung percaya. Nah, pesan Tuhan Yesus di akhir cerita ini adalah berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan ini itu kepada siapa? Untuk siapa? Untuk kita semua para pembaca firman Tuhan, untuk kita semua para anak-anak Tuhan yang saat ini mungkin adik-adik dan kakak tidak melihat sosok Tuhan Yesus seperti para murid saat itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah siapa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, melalui cerita yang kita lihat dan kita baca pada pagi hari ini, Yesus mengajarkan kita bahwa iman dan kepercayaan kita kepada Yesus itu penting untuk kita miliki. Iman itu apa nih? Berdasarkan Ibrani 11 ayat 1, iman itu adalah, berdasarkan Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita mengimani, kita percaya bagaimana Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, kemudian Tuhan Yesus telah bangkit. Untuk apa? Dia untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana memperoleh hidup yang kekal itu? Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Menerima Tuhan Yesus secara pribadi, bukan rombongan ya, tapi menerima Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Tuhan juru selamat kita, sehingga kita yang tadinya adalah seteru tapi kemudian menjadi kawan sekerja Allah. Nah, kita yang tadinya seharusnya upah dosa adalah maut, tapi kita beroleh hidup yang kekal karena Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib dan bangkit. Nah, Tuhan Yesus mengajak kita untuk percaya, walaupun saat itu kita tidak lihat prosesnya, tapi kita baca melalui firman Tuhan dan kita diajak untuk percaya walaupun kita tidak melihat. Maka dari itu Tuhan Yesus tekankan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Bukan percaya untuk hal-hal yang tidak benar ya, tapi mempercaya bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, Tuhan Yesus telah bangkit, dan Tuhan Yesus adalah juru selamat kita secara pribadi. Nah, tidak sulit loh untuk mengundang Tuhan Yesus. Cukup buka hati kalian, percaya, mengundang Tuhan Yesus hadir dalam hidup kalian, mengundang Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam hati kalian, menerima Dia secara pribadi. Maka Tuhan Yesus gak akan kemana-mana. Dia ada terus bersama-sama dengan kita. Nah, adik-adik, kakak juga mau ajak kalian untuk baca satu bagian firman Tuhan lagi, yaitu dari 1 Petrus 1 ayat 8-9. Kita buka ya. 1 Petrus 1 ayat 8 sampai dengan 9. Ini kembali mengingatkan kita, kembali meneguhkan firman yang sudah kita baca. Kita baca sama-sama ya, 1 Petrus 1 ayat 8 sampai dengan 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi Dia. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihat Dia. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan.
karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, tetap semangat adik-adik. Melalui firman ini kita diteguhkan kembali. Sekalipun belum pernah melihat, kita percaya bahwa ada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mengimani Ia hadir dalam hidup kita, di dalam hidup kakak, di dalam hidup adik-adik. Ada Tuhan Yesus yang selalu setia bersama-sama dengan adik-adik. Tetap semangat, tetap bersukacita apapun yang terjadi. Kemudian tetap di rumah aja. Kakak senang sekali bisa menyapa kalian. Dan kiranya firman yang kakak sampaikan boleh kalian pakai dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bagikan firman yang kalian dengar hari ini kepada orang tua kalian, kepada adik-adik, kepada kakak-kakak, kepada abang, semua kepada orang rumah. Bagikan firman yang penuh dengan sukacita ini. Terima kasih adik-adik. Selamat menikmati berkat Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kalian. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kalian dan Tuhan Yesus mengasihi kalian.